Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin thumma qala wa qala sallallahu alaihi wasallam ma afadal muslimu akhahu faidatan afdala min hadithin hasanin balaghahu faballaghahu. Kata Rasulullah, tiada sesuatu yang memberikan faedah oleh seorang muslim kepada saudaranya muslim. Tidak ada sesuatu yang memberikan faedah oleh seorang muslim kepada saudaranya yang muslim yang lebih baik dari kalimat yang baik, cerita yang baik yang sampai kepada dia, kemudian dia sampaikan kepada saudaranya muslim itu. Ringkasnya kalau bahasa kita, tidak ada faedah yang lebih baik selain dari si A dapat kabar baik, dapat cerita baik, dapat ilmu baik yang sampai kepada dia, kemudian yang baik itu dia sampaikan kepada orang lain. Tak ada yang lebih bagus dari itu. Jadi sampaikan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Cuma di masyarakat berlaku kabar buruk adalah kabar baik. Nah, di masyarakat itu yang berlaku, kabar buruk adalah kabar baik. Apa bukti? Kalau kita gibah tuh yang kita ceritakan yang buruk apa yang baik? Nah, coba. Kita kalau dengar orang rajin sholat biasa saja. Tapi kalau dengar keluarga dia bercerai laki bini, senang. Baru ada bahan cerita. Tapi kalau laki bini akur-akur aja, bagus orang tu, lakinya bagus kepada bini, bininya bagus kepada laki. Kita tak jadi bahan cerita tu. Kalau dah bertengkar dia sikit, jadi bahan cerita. Baru nantilah saya dibantah. Dah kayak gitu memang. Tak ada. Islam tak ajarkan begitu. Islam tidak ajarkan begitu. Ini memang buruk saja hati dia. Rasul kata tidak. Ma'afadal muslimu akhahu faidatan afdola min hadithin hasanin balaghahu faballaghahu. Tiada satu faedah yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain yang lebih utama, yang lebih afdal dari kabar baik yang dia terima kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Menunjukkan, mengajar sesuatu yang baik-baik. Kemudian kata Rasulullah, kalimatun minal khairi yasma'uhal mu'minu fayamalu biha wa yu'allimuha khairun lahu min ibadati sanatin. Satu kata baik saja, satu perkataan baik yang didengar seorang mukmin. Kemudian dia amalkan isi perkataan baik tadi. Dan dia ajarkan orang lain. Itu lebih baik dari ibadah sunat selama setahun. Jadi jemaah, karena perkataan buruk ini mengotori udara. Macam mana kalau kita tengok sampah berserak? Begitulah kata-kata kotor. Kalau kata-kata baik yang kita sampaikan, suasana jadi baik. Jemaah. Penting kata-kata baik itu penting. Tapi bukan nipu, bukan pura-pura. Seterusnya. Sekali waktu Rasulullah Muhammad SAW keluar
mengurus masyarakat. Nampak beliau lah ada 2 pertemuan. Satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap betul kepada Allah taala. Satu majlis pula, majlis pengajian. Apa yang dikaji, di sini tak dijelaskan. Jamaah. Ya, yu'allimunan nasa, mereka mengajari orang. Patut diduga pengajian yang disampaikan di sini adalah tentang kejayaan hidup di akhirat, jamaah. Tapi kalau kita buka pengajian yang lain pun tuh pengajian juga. Cuma orang masyarakat sebutnya mungkin entah seminar, entah apa-apalah jamaah, kan? Entah pertemuan. Kata Rasulullah, itu satu majlis itu mereka minta kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah kasih mereka. Kalau Allah mau, Allah tak kasih mereka. Adapun majlis yang satu lagi, majlis pengajian yang mengajari orang. Itu fayu'allimunan nasa. Mereka mengajari orang. Ingat, innama bu'istu mu'alliman. Aku dibangkitkan Allah sebagai guru. Jadi di dalam Islam, harga guru tak usahlah secara perasaan jamaah, secara kehidupan di dalam Islam, angka gaji guru luar biasa. Jamaah, dalam Islam. Bukan lagi perasaan. Kalau dari sisi perasaan amat sangat terhormat guru di dalam Islam. Itu udah jelas. Tapi secara gaji jamaah, Masya Allah. Sampai pernah dalam sejarah Islam, guru yang menulis buku, maka upah dia untuk satu buku yang dia tulis itu ditimbang seberat berapa emas. Misal kata buku Nustebali ini timbang. Nah, timbangannya yang sebelah ini emas. Berapa nih? Sampai begitu penghargaan di dalam Islam. Gaji guru itu bukan banyak. Bukan. Melimpah ruah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW, innama bu'istu mu'alliman. Aku dibangkitkan Allah sebagai guru. Sama dalil majalah sama hok. Dan Rasulullah pun pergi duduk bersama majelis taklim tadi. Bukan majelis doa. Jadi waktu Rasulullah nampak, oh ini majelis doa, majelis taklim. Yang majelis doa ni, betul tak ada salah. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka minta kepada Allah. Majelis taklim ni, mereka mengajari orang. Rasulullah, aku dibangkitkan Allah sebagai guru. Rasulullah pergi ke majelis taklim. Seterusnya kata Rasulullah, perumpamaan sesuatu yang dengan sesuatu itulah Allah membangkitkan aku. Apa dia? Hidayah dan ilmu. Perumpamaan hidayah, petunjuk dan ilmu itu, perumpamaannya seperti curah hujan yang lebat. Itulah perumpamaan ilmu dan hidayah. Hidayah dan ilmu itu macam hujan lebat yang tercurah ke satu tempat. Ada tempat tadi yang kena curah hujan, tempat tu memang tanah subur. Terimanya lah air hujan tadi. Tumbuhlah lalang dan rerumputan yang banyak. Ada pula dia tempat itu keras. Situ mungkin rata. Ya, tempat tadi keras. Turun air. Tak dapat dia serap air tadi. Hanya tergenang saja. Hanya tergenang. Tapi walaupun tergenang, air tergenang tadi dapat juga dimanfaatkan oleh orang ramai. Mereka minum, mereka ambil air tadi untuk diguna pakai macam-macam dan mereka gunakan untuk menanam. Wa kanat minha ta'ifatun
ta'ifatun kai'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Tapi ada pula tanah tadi yang buruk, yang tak bagus sama sekali. Menahan air tidak, menumbuhkan tumbuhan pun tidak. Begitulah sikap orang terhadap ilmu. Mau nggak kita terima ilmu tadi? Ada masanya ilmu tadi dia terima, dia minum untuk dia saja. Ada masanya ilmu tadi dia terima, dia ajarkan kepada orang lain. Ada masanya lalu saja. Jemaah, masuk telinga kiri. Kalau cara kita dulu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kata orang-orang masih alhamdulillah ada yang sangkut. Ini dia tidak. Masuk telinga kanan apa telinga kiri? Kanan. Nah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kata orang-orang masih ada yang sangkut. Alhamdulillah, masuk kanan, keluar kiri. Ini masuk kanan, membal. Ya pula, kata kita. Macam aja mah. Kita mengaji ni hati-hati lain. Adakah kita yang membal? Adakah kita yang dapat menggunakan ilmu yang kita pelajari pagi ini untuk beri manfaat orang lain? Atau adakah hanya untuk kita saja? Tumbuhlah dia rumput, tumbuhlah dia lalang. Jamaah. Mana-mana pulang pada kita. Kata Imam Ghazali, perumpamaan pertama yang disebutkan Rasulullah itu tadi, itu adalah perumpamaan orang yang muntafi' bi'ilmihi. Orang yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya. Yang kedua, perumpamaan orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, untuk orang yang terlarang. Untuk diri dia tak manfaat, untuk orang pun tak manfaat. Jemaah. Hidup ni singkat. Singkat kali jemaah. Singkat kali hidup ni. Setidak-tidaknya kalau tak bisa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaatlah untuk diri sendiri. Kata Rasulullah, kalaulah manusia mati, apabila manusia mati, putuslah amal perbuatannya, ialah orang mati mana bisa beramal lagi jemaah. Jadi normal yang disampaikan Rasulullah. Orang mati tak bisa beramal, putus. Kecuali 3. Satu di antara 3 disebut sini, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk dia tidak lagi. Orang dia mati. Dia dah mati. Berarti untuk siapa? Untuk orang yang hidup. Jadi dia mengajari, waktu hidup dia mengajari orang. Dah mati, ilmu tadi dimanfaatkan oleh orang. Jemaah. Ilmu tadi dimanfaatkan oleh orang. Maka ilmu itulah yang terus mengalir sama dia. Ajarkan yang baik-baik. Hidup ni singkat. Singkat kali jemaah. Amat sangat singkat. Saya mau bagi tahu kan, tetap saya ulang-ulang. Buat yang baik-baik. Bila kita berfikir hanya untuk kepentingan diri saja, itulah yang kita dapat. Jemaah. Kan? Ya. Kata Rasulullah, ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain untuk berbuat baik, itu dapat pahala dia tu. Seakan-akan seperti orang yang berbuat baik. Si A ajarkan baik kepada si B. Dia mengajarkan baik kepada si B, dapat pahala. Si B buat baik, si B dapat pahala kerana dia berbuat baik dan belajar baik dari si A. Si A pun dapat pahala dari perbuatan baik si B. Sebab si B bisa berbuat baik itu diajari oleh si A. Tapi pahala si A tak dikurangkan Allah untuk pahala si B, tak dikurangkan Allah untuk si A. Lantas si B pun ngajarin si C pula. Dia ngajarin si C dapat pahala. Si C belajar dari si A dapat pahala. Si C buat baik seperti yang diajarkan si B dapat pahala. Tapi karena si C tahu dan bisa berbuat baik dari si B dapat pahala. Tak dikurangi pahala si C. Si A pun dapat pahala dari si C, dari si B. Terus begitu, betapa sedapnya kita waktu mati, pahala terus ngalir.
Tapi ini kan kita tidak. Kita ajari orang buruk. Kita ajari orang culas, licik, jamaah. Kita ajari orang yang negatif-negatif. Mati kita, teruslah itu. Dapatlah dosa. Walau kita dah taubat jamaah. Kita udah tobat, orang ini buat terus. Orang ini terus dapat dosa. Nah, kita tidaklah lagi dapat dosa. Sebab kita sudah bertaubat. Dah bertaubat betul. Cuma maksud saya walau tadi ini, orang ini terus. Terus ini. Si A taubat, udah. Stoplah dosa dia. Betul-betul taubat. Nasuha. Tapi si B tetap buat dosa, buat salah seperti yang dia pelajari dari si A. Si B ini teruslah dapat dosa. Terus ya, mah. Maka ajarkan yang baik-baik. Jangan yang buruk-buruk. Oke? Seterusnya. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh angek kecuali pada dua. Saya pernah sampaikan di pengajian kita. Angek ini ada 3. 1 hasad, 2 ghibtah, 3 ghirah. Jadi ini hasad dalam pengertian ghibtah. Jadi bukan dengki. Jadi nanti ini ada nanti kita ngaji nih. Boleh dengki. Dengki boleh. Pada bagian ini kata dia. Macam di masyarakat udah bagus sekali ngajinya. Boleh nipu untuk baik. Macam mana lah itu? Boleh nipu untuk baik. Macam mana lagi? Macam mana lagi? Allah. Padahal maksudnya bukan begitu. Jemaah. Boleh buat masakan gosong. Kan boleh. Tapi kan ada kue itu digosongkan bendanya. Bahannya itu apa tuh? Apa? Karamel. Aku tak tahu karamel nih. Mana aku tahu-tahu. Awak jantan umumnya tahu makan aja. Aku tanya bini aku, apa yang karamel? Oh iya. Aku tak tahu. Dia cerita banyaknya mah. Ini masih digosongkan. Iya, dalam hatiku. Gosong tak bagus. Kenapa pula mesti digosong? Akhir-akhir gitulah maksud Rasulullah ini. Dengki tak bagus. Dengki tak bagus. Sehingga kata-kata dengki di sini bukan maksudnya dengki, tapi ghibtah. Gosong di karamel bukan maksudnya gosong, tapi memang prosesnya mesti begitu. Jadi jangan pakai kalimat nggak apa-apa masa gosong. Gosong kan lah. Dia mah gosongkan ikan tadi. Kalau cara gulai sampai cara orang-orang tua dulu ingat saya pecah santan ya. Buat. Orang nggak apa-apa kok, orang gosong nggak apa-apa. Tidak, di karamel memang mesti gosong. Ini pun sama aja. Jangan nanti kita pahamkan boleh dengki. Tidak. Bukan dengki maksudnya, tapi ghibtah, motivasi. Jangan pakai kalimat nipu untuk baik boleh. Tak ada aja mah. Sehingga kita nipu aja. Hampir rata ni menipu saja. Untuk baik. Tak ada jemaah. Siapa tu? Kata Rasulullah. 1. Seseorang yang Allah berikan dia ilmu, kemudian dia amalkan dan dia ajarkan ilmu itu. Ya Allah, pengenlah awak macam dia tadi itu. Dapatlah awak ilmu, awak amalkan ilmu tadi. Pengen awak macam dia. Boleh. Yang kedua, seseorang Allah beri harta, dia donasikan kepada orang lain, nampak orang atau tak nampak orang. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Itu jemaah. Baru ini kalau dah sampai masalah harta ni, semua ngaku miskin tu. Apa yang awak kasih, awak pun miskin ya. Tapi kalau cara laki-laki macam kereta api dia. Rokok dia jemaah. Ini saya mau bagi tahukan kita. 2. Seorang Allah berikan ilmu, dia amalkan, dia ajarkan. Awak pingin macam itu.
Seorang Allah beri harta, lantas dia donasikan. Baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, kalau sampai harta, umumnya kita ni ngaku miskin. Malu sama Allah, malu. Dia maaf. Ya. Awak pun numpang sama anak, kata dia. Aku pun bukan bilang tidak. Pernah ada duit di kantong tu barang 1.000, 2.000 perak? Ada. Udah. Masukkan. Kasih orang. Kasih apa, kasih gitu je maaf. Yang dikasih Allah Ta'ala. Ini mau hati-hati. Ya, hati-hati. Singkat kali hidup ni, singkat kali. Hidup ni singkat. Buat yang baik-baik. Jangan bedangki. Orang Cinanya mati bawa harta. Itu pun dulu. Karena dalam perjalanannya kuburan mereka dibongkar orang. Maka sekarang orang Cina pun mati tak bawa harta lagi. Bedangki kali, ngapa bedangki kali kita ni? Ngapa buruk kali kita sama orang? Asyik dengki. Asyik buruk sangka. Asyik yang buruk-buruk je mah. Ngapa itu? Ayo perbaiki. Karena Ustaz Arsyad Talib Lubis sebut dalam syair beliau tu, sebabnya banyak, namun mati satu jua. Jamaah. Kita tak tahu apa sebab kita mati, jamaah. Mudah-mudahan mati pas ngasih sedekah. Mudah-mudahan mati pas nolong orang. Betul yang Bapak bilang. Betul lah pula yang aku bilang. Mana salah yang aku bilang? Kita sekarang, jamaah. Aku sekarang, jangan aku buruk sangka. Aku kan menyampaikan pengajian. Jangan buruk sangka saya sama ustaz-ustaz yang lain. Cara saya. Cara kita pula. Jangan buruk sangka sama kawan-kawan pengajian yang lain. Buat yang baik-baik. Jamaah. Jadi boleh dua hal. Orang Allah beri ilmu. Orang Allah beri harta. Dia gunakan, dia amalkan ilmu. Dia ajarkan orang. Harta dia gunakan untuk kebaikan. Kata Rasulullah berikutnya. Ala khulafai rahmatullah. Penerus-penerus aku itu, kata Rasulullah, khalifah-khalifah aku, pengganti-pengganti aku itu, mereka mendapatkan kasih sayang Allah. Ya Rasulullah, siapa yang baginda maksud khalifah baginda, pengganti baginda, penerus baginda? Siapa itu? Rasulullah jawab, itulah mereka yang menghidupkan ajaranku, menghidupkan sunnahku, dan mereka mengajarkan sunnah itu kepada orang lain. Yang agama ajarkan. Yang agama tak ajarkan itu kita buat. Adat boleh kalau tidak bercanggah, tidak berlawanan dengan agama. Kalau berlawanan jangan dibuat, jamaah. Ini harap difahamkan dengan baik. Sunnah Rasulullah buat. Apa sunnah? Dulu masih saya ingat lagi, jamaah. Ada kadang orang pulang dari masjid, dibawanya 1-2 jamaah ke rumah, dia ngajak makan aja, dah nggak ada acara apa-apa. Dah. Ini kan sunnah Rasulullah. Macam jamaah pagi ini, mungkin ada yang beriring segala macam. Mana tahu entah ada yang sarapan, ajakkan satu. Ajakkan satu, sama-sama sarapan, awak situ, awak bayarin. Atau beli 2, kasih dia sebungkus. Alah, orang sekarang kasih, usah kasih. Astaghfirullahalazim. Ngapa korun kali? Ya. Ngapa korun kali? Awak pun tak ada. Yang ku cerita ni yang ada. Kalau yang tak ada, numpang kau sama yang ada. Apa salah jemaah? Kan? Bawa, setiap kita keluar ni bawa duit. Banyak kali orang perlu sekarang ni jemaah. Ku tengok, Masya Allah, bawa duit. 1.000, 2.000 jadi asal keluar bawa. Itu setiap istriku pergi belanja ke pajak, aku bilang, bawa. Ini bawa. Siapa yang pantas kasih. Bawa aja, bawa. Siapa yang pantas kasih. Kasih, dah. Jemaah. Apa payah kita? Duit awak tak banyak. Setak banyak itu bawa kan? Apa payah? Jemaah. Awak pun tak dibantu orang, katanya. Baik.
Baik. Kalau begitu caranya, jawab pertanyaanku. Apa yang tidak kita buang ke laut? Apa yang tak kita buang? Hah? Garam tak mungkinlah dibuang. Semua kita buang ke laut. Semua. Tapi laut tetap ngasih ikannya sama kita. Pernah ada protes? Pernah ada protes. Tsunami itu bukan laut yang protes. Bukan. Tsunami itu, gelombang itu yang menggerakkan air laut. Lautnya tak protes ya mah. Maka tak ada tsunami kalau tak ada yang membuat gelombang. Ya mah. Sama ada gempa tektonik atau gempa vulkanik, itulah yang mempengaruhi air. Gelombang, bukan air itu sendiri. Semua kita buang ke laut. Tapi laut tak pernah protes. Ambil apa yang kalian mau ambil lagi. Ya mah. Kita bisa tiru laut. Ya mah. Kan? Saya faham insyaAllah. Berikutnya, Al-Quran sudah, hadis sudah, ini asar. Asar ini berarti bukan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kata Khalifah Umar, siapa yang mengajari orang? Kalau di sini man haddasa bihadisin. Siapa yang cerita kepada orang lain satu cerita. Kemudian cerita tadi diamalkan orang. Maka untuk yang menyampaikan pahala diberi Allah seperti pahala orang yang mengamalkannya. Nanti aja. Apa tidak hebat ilmu dalam Islam kalau saya sampaikan ilmu kepada A, A sampaikan kepada B, B sampaikan kepada C. Berapa orang kita hari ini ada? Udah hebat ilmu itu sampai. Jamaah. Macam kita yang suaminya tak ikut ngaji pagi ini karena satu hal, sampaikan ke suami. Yang istrinya tak ikut, sampaikan kepada istri. Yang suami istri ikut mengaji, sampaikan kepada anak. Coba jamaah, betapa hebat ilmu tadi itu. Dapat pahala. Abdullah bin Abbas katakan, orang yang mengajari orang kebaikan, seluruh makhluk Allah minta ampun kepada dia. Bahkan ikan di lautan. Coba jamaah. Ajarilah yang baik-baik. Ajari yang baik-baik. Kata sebahagian ulama, al-alimu yadkhulu fima baina Allahi wa baina khalqihi. Falyandur kaifa yadkhulu. Orang alim situ ya. Orang alim yadkhulu. Orang alim itu dia seakan-akan menjadi perantara Allah dan makhluknya. Orang alim itu seakan-akan dia menjadi perantara antara Allah dengan makhluk. Sebab dari orang alim itulah kita dapat tahu. Rasulullah tadi sebut diri beliau muallim, guru. Jadi orang alim itu dia masuk dalam hidup ini pada apa yang antara Allah dan makhluk. Dia di tengah jemaah. Perhatikan macam mana dia masuk. Maksudnya perhatikan. Perhatikan kalianlah betapa hebatnya posisi peran sebagai guru. Macam mana? Tengoklah jemaah. Makanya dalam Islam luar biasa, hebat guru-guru ini jemaah. Seterusnya, diriwayatkan bahwa Syekh Sufyan Tsauri rahimahullah sampai beliau ke satu negeri namanya Asqalan. Tinggallah beliau di situ. Ini alim besar, tapi sayang tak ada orang yang tirgi sama dia. Lantas apa kata dia? Iktarawli li akhraja min hadzal balad. Pinjami kalianlah aku duit. Supaya aku keluar dari negeri ini. Jadi tak ada beliau duit, tak ada apa kan. Bekalilah. Kalau cara duit, duit. Kalau cara benda, benda untuk bekal di jalan. Iktara yaktari. Itu artinya menyewa. Dia mah kan. Pinjamilah supaya keluar aku dari tempat kalian ni. Ini negeri tempat kalian tinggal ni mati ilmu dah di sini.
Maksud beliau apa? Itu yang pernah saya sampaikan ke kita. Kalau kita bertamu ke tempat orang alim, jangan tanya lain-lain. Tanya ilmu. Nanti Idul Fitri bertamu ke rumah orang alim, tanya apa kabar Ustaz? Dah kemana aja? Siapa yang datang kemari udah? Untuk apa tanya begitu? Jemaah, kita suka kali bahasa basi. Ujungnya jadi basi. Ini sedang bertamu kita ke rumah dia tanya. Ini apa hukum? Ini apa? Macam mengaji awak dia bertamu. Pulang dia pun mati. Senang awak. Dah dapat ilmu. Sedih awak dari satu sisi beliau meninggal. Senang awak. Ini datang bertamu cerita yang kosong saja. Rugi. Ini masuk Syekh Sufyan Tsauri. Ini maksudnya jemaah. Mati dah sini, tak ada orang yang tergi sama aku. Bukan beliau mau perlu perhatian orang, tidak. Ilmu tadi. Wa inna maqala dzalika harsan ala fadilati ta'lim wastibqa'il ilmi. Beliau bilang begitu karena beliau ingin, karena beliau sangat menghargai keutamaan mengajar dan ingin agar ilmu tadi kekal. Taklah mungkin pula bilang, aku ajari kau ya, aku ni orang alim. Mana pula begitu? Kita jamaah. Jumpa kita Ustaz tadi di tengah jalan, misal kata, ya memang kurang pas nanya ilmu ya di tengah jalan. Mungkin dah dia mau cepat. Tapi kalau nampak kita memang bangsa lapang dia, nampak kita macam tak terburu-buru, bersantai, jumpa kita tengah jalan, tanya. Mesti begitu jamaah. Ini apa, ini apa, ini. Tapi itu pun tadi balik ke orang alimnya. Kalau orang alimnya bangsa lapang hati. Kalau tidak, payah juga jamaah. Ya. Atau mengatakan, aku bertamu menjumpai Sa'id bin Musayyab. Dia nangis. Nangis. Apa yang buat engkau nangis? Kata Atha. Dia jawab, tak ada orang yang nanya aku. Sikit pun tak ada orang yang jumpa aku nanya ilmu. Tak ada. Itu yang buat aku nangis. Karena kalau beliau mati, ilmunya terbawa dia. Orang tak tahu. Ini hati-hati. Jadi kalau jumpa orang lain, tanya ilmu. Jangan yang lain-lain cerita. Jamaah. Ya. Terusnya kata sebahagian ulama pula, ulama itu pelita masa. Ulama itu, orang berilmu itu lampu pada setiap masa. Setiap orang, setiap orang alim itu, itulah pelita masanya. Yang dengan dialah orang pada masa itu dapat terang. Jamaah. Yastadhi'u bihi ahlu asrihi. Orang yang hidup di masa itu melalui dialah dapat terang. Kalau masyarakat sadar. Tapi masyarakat tak sadar, tak penting sama dia. Apalagi masyarakat yang dalam fikirannya uang aja. Biarlah gelap, asal dapat uang, duit. Jemaah. Kita pun bukan pula mengatakan tak penting duit. Salah. Tapi ingat, ilmu. Kata Al-Hasan, kalau tak ada orang alim, manusia ini jadilah bagaikan hewan. Kalau tak ada orang berilmu, macam hewan deh. Kita ni kulit, darah, tulang, daging. Hewan gini tak? Sama aja. Kita lebih kuat dari hewan. Kuatan mana kita dari gajah? Lari kencangan mana kita lari daripada tikus? Tikus lebih kencang lagi. Penglihatan, penciuman. Lebih binatang dari kita lagi. Bahkan satu-satu sisi kalah kita dari hewan. Secara akhlak. Pernah kita jumpa ada hewan nyimpan makanan? Adalah, macam semut ada, jamaah. Semut tu simpan ya makanan tu jamaah. Dia simpan untuk persiapan. Ini mengajarkan sama kita hemat. Ada hewan tadi ni macam rimau lah. Macam rimau.
Dia ambil makan dah tu sekali. Nah, memang kalau belum dia habis tu, dia siapkan dulu jamaah. Tapi tak congok macam manusia. Ada hewan yang congok? Ada. Monyet. Jamaah. Tapi coba tengok efek dia congok tadi tu. Kita bisa belajar. Jadi kalau tak ada orang alim, kita ni macam hewan. Jamaah. Tapi memang nasib kita suka jadi hewan. Sehingga kita tak peduli lagi. Jamaah. Tak peduli halal, haram. Tak peduli pandai, bodoh. Tak peduli baik, buruk. Hantam saja semua. Jangan, kita tak mau begitu. Maksudnya, dengan belajar atau dengan pengajaran, ta'lim itu pengajaran, mereka para alim itu dengan pengajaran mereka itu mengeluarkan manusia dari batas hewan menjadi masuk ke daerah manusia. Jemaah, itulah dia. Keluar dari daerah hewan ke daerah manusia. Ya. Kata Ikrimah, orang alim itu bukan, inna lihadzal ilmi samanan. Ilmu itu ada harganya. Tengok jemaah. Ikrimah katakan, ilmu itu ada harganya. Ditanya orang, apalah harganya ilmu tadi? Dia jawab, antada'ahu fi man yuhsinu hamlahu wa la yudayyahu. Kau ajarkan ilmu ini kepada orang yang menurut penilaian kau, dia bagus merawat, menjaga ilmu tadi dan tidak menyia-nyiakannya. Jangan letakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi itu ada harga ilmu. Jamaah. Kalau ngaji sekedar ngaji, datang pulang. Itu beda kita ngaji sekarang dari ngaji dulu. Kalau ngaji dulu itu, guru itu tahu. Ini jangan dulu. Ini jangan dulu. Ini udah bisa. Ini dah. Tapi orang sekarang kalau dibuat gitu, dia tersinggung. Cembodoh aja awak dibuat. Ini padahal ilmu tadi ada harga ilmu. Apa dia? Antadha'ahu fi man yuhsinu hamlahu wa la yudayyahu. Kalau bahasa literik, bahwa engkau meletakkan akannya pada sesiapa saja yang membaguskan oleh ia akan membawanya dan tiada oleh ia menyia-nyiakan akannya. Faham tak? Mana faham? Inilah. Maksudnya, kau ajarkan kepada orang yang menurut pilihanmu, dia bagus bersikap kepada ilmu tadi. Dia rawat, dia jaga, dan dia tidak sia-siakan ilmu tadi. Maka tak sembarangan. Ya, sikit lagi. Dari kitab kita ini sikit lagi, jamaah. Baik. Masya Allah. Dah, sampai sini dulu. Sampai sini dulu, jamaah. Ini nanti akan kita sambung bahagian akhir daripada asar. Baru setelah itu, nampaknya dapat nih dalam hari Ahad depan, dalil-dalil. Baru setelah itu nanti, dalil-dalil akal. Yang menjelaskan betapa hebatnya ilmu. Betapa berharganya ilmu. Ini kan dari 2 ahad. Ahad yang lalu, dalil Al-Quran, dalil hadis. Hari ini kita habiskan dalil hadis, masuk ke dalil asar. Dalil asar tak terpenuhi habis dia, jamaah. InsyaAllah ahad depan, dalil asar kita habiskan, baru sambung dalil-dalil akal yang menjelaskan betapa hebat dan berharganya ilmu. Ya. Jadi akan datang berkata Yahya bin Mu'az. Baru nanti tahap-tahapan ilmu. Tahap-tahapan ilmu, jamaah. Apa tahapan-tahapan ilmu tadi? InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.